Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Perkumpulan Teolog Kristen Indonesia atas kesediaannya bersama dalam penyelenggaraan seminar ini, dan juga terutama kepada narasumber Ibu Monikraters, bahkan kepada seluruh yang hadir di tempat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya kita dapat bersama-sama berbagi dan terutama mengenal dalam lagi mengenai Israel modern dan hubungannya dengan umat Kristen. Jadi maksud dan tujuan seminar ini dilaksanakan agar supaya banyak orang bisa mengenal tentang Israel modern dan juga hubungannya dengan iman Kristen. Jadi banyak sekali orang melihat Israel, khususnya Israel modern, apalagi dari kacamata Indonesia, dengan perspektif yang kebanyakan dari teori-teori yang biasanya tidak bersumber kepada suatu kebenaran. Karena itu, melalui seminar ini diharapkan agar kita yang terlibat, yang hadir, bisa memahami apa itu Israel modern dan juga keterkaitannya dengan iman Kristen. Kita akan membuka acara ini dengan doa pembukaan dan juga akan diakhiri dengan doa Bapa kami, dan doa pembukaan dan doa Bapa kami ini akan saya tuntun di dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam. Terpujilah engkau Hashem ilah kami, Raja semesta alam. Ha Elohim asher anachnu ovdim b'shem hakodesh Hashem Eloheinu Abraham Yitzhak Yakov. Sang ilah yang kami sembah dalam nama yang kudus, Hashem ilah Abraham, Ishak dan Yakub. Toda raba abah. Terima kasih nanti kalau di situ tidur kalau di situ. Semua yang engkau berikan kepada kami. Ya anaknu, ya hulim, lahak keholim, kan ba'makyam haze. Sehingga kami dapat berkumpul di sini di tempat ini. Lilmot ala Eretz Yisrael, im akhotenu monikrakers, wagam hamirkas lil modi hamizrach hatikon shel moria wa agoda hat teologit hanotsrif ha-indonezit, untuk belajar mengenai tanah Israel dengan saudara kami monikrakers dan juga pusat penelitian dan pekajian Semitik Moria serta Perkumpulan Teolog Kristen Indonesia. Lema'an yudaim anaknu yoter al eretz hamuftahat eretz zavat khalav wakhadash. Agar supaya tahulah kami lebih mengenai tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu serta kekudusan. Hingga Sion di Yerusalem. Itulah juga Sion di Yerusalem. Amanu akshav wanatata lanu kokhma bela'an. Besertalah dengan kami saat ini dan berilah kami hikmat dan ma'rifat. Kolkah anaknu yakulim lahadin kol ha'il. Agar kami dapat mengerti semua ini. Yabarak Hashem et haseminar haze wa amanu ad hasof. Tuhan kiranya memberkati seminar ini dan bersama kami hingga akhir. Toda Hashem ha'adon alam Elohim hu ha'echad. Terima kasih Hashem, Tuhan dunia ilah kami yang esa. Nesaim hatafilah zo bertefilato shel Yeshua. Kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami di dalam bahasa Ibrani. Avinu shebashamayim yitqadesh shemecha, tavo malchuthecha, ya'asir ratzoncha, kavashamayim ken ba'aretz, et lechem chukenu ten lanu hayom, uslach lanu al tavi, al chataenu kefi shesolchim gam anachnu lechotaim lanu, va'al tavienu lidhe nisayon, ki im chatzi lenu min hara. Ki lecha hamamlecha v'hag gevura v'hatif eret lo'olmi olamim. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada kata sambutan dan juga doa pembukaan yang telah disampaikan.
Menteri Tenaga Kerja, juga peneliti dari kita peneliti dan untuk mempersingkat waktu sebelum kita masuk ke pemaparan yang kami sampaikan, terlebih dahulu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Perkumpulan Teolog Kristen Indonesia atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan webinar pada kesempatan siang hari ini. Pada siang hari ini dan sebelum memasuki pemaparan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan profil dari Ibu Monik. Ya. Kalau bicara tentang Ibu Monik ini sudah di dunia maya, terutama di Facebook maupun nama beliau sudah cukup karena beliau banyak menulis tentang Israel dan beliau juga adalah pimpinan dari Yayasan Hadassah Indonesia yang memang selama ini konsen untuk memperkenalkan Israel kepada masyarakat di Indonesia. Dan selain beliau seorang pembicara, dia juga mempunyai latar belakang seorang jurnalis, juga wartawan senior ya, di salah satu media nasional Indonesia, juga media internasional. Dan pada kesempatan siang hari ini, suatu kebanggaan kita bisa meminta Ibu Monik untuk bisa memaparkan materi tentang Israel pada kesempatan siang. Untuk itu saya akan mempersilahkan Mbak Monik untuk menyampaikan materinya. Dan sebelum itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi pada acara webinar pada siang hari ini, sama juga teman-teman dari saudara-saudari muslim yang ikut serta pada kesempatan hari ini. Ahlan wa sahlan, kulusana wa antum bikhair. Terima kasih. Saya akan mempersilahkan Ibu Monik untuk bisa memberikan pemaparan terkait tema kita pada siang hari ini, Israel modern dan dipersilakan Ibu Monik. Iya, terima kasih Pak Yo. Rasa maaf, ini apakah kedengeran? Baru terdengar, cek. Bu. Siap, terdengar, Bu. Oke. Barunya dalam keadaan sehat di tengah pandemi suatu akan baik-baik saja. Jadi Pak Bobi yang kemarin bersama-sama untuk Di unmute, Bu. Suaranya putus-putus. Bu Moniknya sepertinya sudah keluar ya dari grupnya, perlu di-invite lagi sepertinya. Itu putus itu internetnya itu. Ya, kita tunggu saja. Kita tunggu. Masalah jaringan, Ibu Monik akan kembali lagi karena sinyal di sana Unmute, Bu, unmute. Kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, tolong selama webinar di dulu ya, supaya tidak ada suara lain masuk dan juga supaya membantu Ibu. Terima kasih. ya, apakah suara saya terdengar sekarang? Apakah suara saya terdengar? Sudah, Bu. Sudah terdengar. Kita bangun.
Ya, oke. Ya, jadi mengedukasi. Kenapa perlu mengedukasi? Karena memang bangsa kita ini banyak misinformasi dan banyak berita negatif. Ini kedengeran ya, Bapak Ibu? Wilayahnya ada di mana? Apakah Bapak Ibu bisa dengar? Bisa? Apakah tetap terdengar suara saya? Lokasi Israel saat ini? Suaranya hilang-hilang. Suaranya putus-putus, Bu. Karena kalau ngomong yang lain ikut bicara sih. Halo Pak, ya terdengar. Sudah, umur sudah. Cek, sudah Bu. Lokasi Suaranya hilang ya? Iya tuh suaranya hilang itu. Malah suara sama gambar hilang. Semuanya nggak ada nih. Kalau yang peserta jelas, ini cuman pembicara aja yang kurang bagus suaranya. Putus atau gimana ya suaranya? Di list pun enggak ada itu nama itu.
Bapak Ibu saudara-saudari, mohon maaf ya, ini ada gangguan teknis, ini mohon tunggu sebentar. Kami sedang mengupayakan supaya itu modif kita tidak ada masalah ya. Yogi, itu internetnya tidak stabil di ibu itu. Jadi dia hilang-hilang terus, Yogi. Dikasih tahu dari situ kamu ini matikan video. Ya, apakah bisa melihat suara saya? Mendengar suara, melihat layar dan ini? Bisa? Sudah Bu, sudah bagus Bu. Oh, sudah bagus ya. Oke, baik. Mohon maaf ini sinyal di Bekasi, saya di Bekasi agak sulit memang. Paten Bu, paten. Ya, oke. Jadi kalau kita mau bicara tentang Israel, kita harus menentukan, menyamakan persepsi dulu. Israel itu wilayahnya di mana gitu ya. Nah, wilayah Israel berada di depan Bapak Ibu semua, ada peta. Nah, tetangga Israel di utara ada Lebanon, di timur ada Suriah dan ada Yordania. Ada juga tepi barat yang sekarang menjadi wilayah Palestina. Nah, di selatan ada Mesir. Di sisi barat ada Gaza dan juga ada Laut Mediterania. Jadi posisi Israel menurut peta seperti ini. Kemarin sempat ada ribut-ribut soal tidak adanya peta Palestina di Google Maps. Sebetulnya bukan masalah ada atau tidak ada peta Palestina di Google Maps atau peta Israel ada atau tidak ada di peta di Google Maps. Yang penting adalah gimana sih atau sejarahnya kenapa sih bisa ada di situ wilayah Israel. Itu menurut pendapat saya. Jadi kalau kita mau bicara tentang Israel, kita harus sepakat dulu wilayahnya di mana. Sebab kalau kita membaca di Alkitab, kita akan menemukan batas-batas wilayah Israel yang sudah memang ditulis atau sudah memang dijanjikan kepada Tuhan oleh Abraham, Ishak dan Yakub, lokasinya spesifik. Lokasi dengan batas-batas yang disebutkan kepada Abraham, misalnya disebutkan lokasinya di antara sungai, dua sungai besar, sungai Efrat dan sungai Nil. Nah, setelah kita melihat lokasi Israel, kita akan melihat di wilayahnya sekarang. Seberapa luas sih Israel ini yang sering menjadi pembahasan atau sering diberitakan, sering dibicarakan. Nah, kenapa bisa orang tertarik atau kenapa wilayah yang Bapak Ibu lihat ini kecil, luasnya ini hanya kalau dari ujung utara sampai ke selatan ini hanya sekitar 470 atau 470 km. Sementara kalau dari barat ke timur dia luasnya hanya 135, jadi sangat kecil dibandingkan Pulau Jawa, lebih besar Pulau Jawa. Tetapi ini sangat krusial, sangat penting, karena disitulah orang bangsa Israel, Bnei Israel, atau sekarang Medinat Israel, negara Israel berada. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu bisa melihat peta di sebelah kanan Bapak Ibu, peta PBB tahun 1947. Ketika itu PBB, ya Pak? Kenapa Pak? Petanya belum di-share, Bu. PPT-nya belum di-share. Oke. Iya. Bentar.
Ya, ini apakah kelihatan? Belum. 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 Ya. Ya, ada ya Pak? Ya, sudah. Oke. Nah, jadi balik dulu ya. Nah, kita menunggu. Ini peta yang tadi saya bilang, apakah Israel itu ada di mana? Nah, Israel, Lebanon, perbatasan di sebelah utara. Sementara di sebelah timur ada Suriah, ada Yordania, dan juga ada tepi barat yang sekarang menjadi wilayah Palestina. Kemudian di sebelah selatan ada Mesir. Di sebelah barat ada Laut Mediterania dan ada Gaza. Ini yang selalu dibahas atau selalu didengungkan di Indonesia, Save Gaza, Save Palestine. Nah, wilayah tetangga Israel. Nah, kalau kita lihat kemudian wilayah selanjutnya, peta Israel modern. Seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri wilayah Israel. Wilayah Israel dengan batas-batas tadi, lebih spesifik lagi. Kemudian ada tepi barat dan Gaza yang terpisah. Kira-kira jaraknya antara Gaza, kalau orang dari Gaza mau pergi ke Bethlehem di tepi barat, jaraknya sekitar 74 km. Dan itu harus melalui perbatasan Israel. Dan inilah yang orang tidak terima, karena setiap kali mereka melewati perbatasan Israel, mereka harus melalui pos pemeriksaan, pos penjagaan. Yang seharusnya normal karena dua negara yang berbeda tentu punya pos perbatasan. Kita tidak bisa seenaknya masuk ke wilayah Malaysia. Orang Papua tidak bisa seenaknya masuk ke wilayah Papua Nugini, kira-kira seperti itu. Sama orang Israel pun tidak bisa seenaknya masuk ke wilayah Gaza, bahkan tidak boleh. Ada hukum Israel yang melarang masuk ke wilayah Palestina karena tidak aman. Kemudian di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat peta PBB tahun 1947 yang menjadi wilayah Palestina seharusnya adalah warna kuning. Wilayahnya sama dengan yang ada sekarang. Gaza warna kuning itu tetap menjadi wilayah Palestina. Tepi barat menjadi wilayah Palestina. Nah, selanjutnya, jika wilayah sudah punya, lalu apa masalahnya dengan keberadaan Israel, dengan eksistensi Israel? Karena wilayahnya sama, artinya seharusnya tidak masalah, bukan? Karena Palestina ada wilayah, Israel ada wilayah. Tetapi seringkali dituduh Israel menjajah Palestina. Kenapa bisa dituduh menjajah Palestina? Karena akibat perang tahun 1967, Israel kemudian mendapat wilayah dari Mesir, yakni Gaza dan Sinai. Dari tepi barat, dari Yordania, Israel mendapat tepi barat dan Yerusalem timur. Kemudian dari Suriah, Israel mendapat Golan. Nah, inilah yang kemudian dituntut oleh dunia untuk Israel mengembalikan wilayah-wilayah yang diperoleh dari perang tahun 1967. Nah, Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa Israel berada di tanah itu bukan hanya karena PBB, tetapi jauh sebelumnya Israel sudah punya kerajaan, yaitu kerajaan Israel. Lalu setelah Salomo, kerajaan Israel terpecah dua menjadi Israel dan Yehuda. Jadi bukan hanya karena PBB Israel ada di sana, tetapi jauh sebelumnya Israel sudah eksis sebagai kerajaan. Nah, wilayah Israel yang tadi saya katakan sama seperti wilayah di zaman dulu. Kalau kita di zaman kerajaan, kalau kita mau mundur lagi, maka wilayah Israel sama dengan ketika bangsa Israel eksodus dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Suku-suku Israel dibagi tanah. Dan itulah yang ada tanahnya saat ini.
Namun sekarang berbeda. Penghuninya bukan hanya orang Israel saja, tetapi sudah ada orang Arab Palestina yang adalah keturunan dari orang-orang Arab yang datang pada abad ke-6, tahun 600. Jadi kalau kita bisa lihat dari peta wilayah, wilayahnya sama. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita perlu mengetahui lokasi Israel secara spesifik? Kita perlu mengenal wilayah Israel. Karena lucu bukan kalau misalnya kita baca Alkitab, kita baca Israel, kita baca tentang Yudea dan Samaria, kita baca tentang Danau Galilea, kita baca tentang Yerusalem, tetapi lokasinya kita nggak tahu di mana gitu. Nah, ini pentingnya kita mengetahui lokasi spesifik Israel ada di mana, kita sepakat di situ, barulah Alkitab yang kita baca itu menjadi hidup. Lokasi-lokasinya kita bisa membayangkan ketika Yesus berjalan dari Nazaret misalnya, Yesus berjalan dari Galilea ke Yerusalem, kita bisa punya perspektif apa yang terjadi pada masa itu. Nah, inilah yang menjadi penting saat ini, karena wilayah-wilayah ini sekarang diklaim sebagai milik Palestina. Contoh paling sederhana Sikem, kotanya Yusuf, sekarang sudah menjadi Nablus, sudah berubah nama dan sudah berubah menjadi milik Palestina. Bethlehem, Yesus lahir di Bethlehem, tetapi Israel memberikan kota Bethlehem karena demi perdamaian pada tahun 1993 untuk Palestina. Gaza, kota warisan suku Yehuda, sukunya Daud, sukunya Yesus. Tetapi Israel memberikan Gaza untuk Palestina tahun 2005. Israel keluar dari Gaza untuk perdamaian. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengambil alih wilayah tanah perjanjian atau wilayah Israel itu sendiri. Nah, kalau mau dikatakan wilayahnya kita sudah tahu, bagaimana dengan penduduknya? Nah, penduduk Israel tentu kita punya bayangan karena kerajaan Israel atau kerajaan Yehuda, maka wilayahnya 100% adalah bangsa Israel. Sebetulnya tidak juga, karena kalau kita bicara di Alkitab, di Perjanjian Lama, kita akan menemukan banyak sekali misalnya dari Exodus, orang-orang yang ikut bangsa Israel Exodus juga ada orang asing. Lalu ada hukum-hukum yang Tuhan terapkan untuk orang asing di tanah Israel. Pada saat Ezra memperbaharui, merevitalisasi hukum Yahudi ketika kembali dari Babilonia, Ezra mengharuskan orang Yahudi yang punya istri dari Kanaan untuk menceraikan istri mereka. Orang asing yang punya istri orang asing harus diceraikan. Nah, hal-hal seperti ini menunjukkan sebetulnya ada hubungan antara orang Israel dengan orang-orang penduduk-penduduk lokal atau penduduk orang asing yang juga bersama-sama berada di bawah kerajaan Israel atau di bawah kerajaan Yehuda. Nah, Bapak Ibu, dari hal ini kita bisa memahami bahwa sebetulnya penduduk Israel dari dulu tidak selalu 100% orang Yahudi, tidak selalu 100% orang bangsa Israel. Nah, di masa Herodes misalnya, di masa Herodes, penduduk Israel ketika itu Romawi menaklukkan kerajaan Yehuda pada tahun 63 Masehi, sebelum Masehi. Nah, raja pada saat itu, Raja Herodes, dia bukan orang Yahudi, tetapi orang Edom, namun dia menjadi raja boneka dari kerajaan Romawi, tetapi jelas, meski dijajah oleh Herodes, meski dijajah oleh Romawi, meski punya raja, tetapi orang Yahudi tetap ada di tanah tersebut. Orang Yahudi tidak pergi, tidak meninggalkan tanah ketika Israel berulang-ulang dijajah. Nah, kita bisa lihat Yesus lahir ketika Herodes berkuasa. Yesus lahir ketika Romawi berkuasa. Nah, ini jelas sekali menunjukkan bahwa penduduk Israel penduduk Israel adalah orang Yahudi. Nah, Romawi sama juga, meskipun Romawi sudah menjadi Kristen, orang Yahudi tetap ada di tanah tersebut. Contohnya apa?
keberadaan orang Yahudi di zaman itu, ada Talmud, Bapak Ibu. Talmud Yerusalem yang ada tahun 400 Masehi, itu bisa menunjukkan bahwa eksistensi orang Yahudi di tanah tersebut tetap ada. Eksistensi orang Yahudi di tanahnya sendiri tetap ada. Lalu ketika Islam ada, ketika terjadi penjajahan dari Umar bin Khattab, orang Yahudi juga tetap ada di tanahnya. Lalu sampailah di masa modern, orang Yahudi ketika itu memang ada pembatasan, misalnya tidak boleh ke Yerusalem, maka dari itu banyak orang Yahudi yang menyingkir ke kota-kota yang bisa dibilang kota-kotanya adalah kota-kota Yahudi, Hebron, Safed atau Safat dalam bahasa Ibrani, dan Tiberias. Kota-kota ini menjadi tempat tinggal dari orang-orang Yahudi ketika mereka tidak boleh atau tidak bisa masuk ke Yerusalem. Nah, di masa modern, inilah mulailah bertambah banyak, semakin banyak orang Yahudi yang pulang ke tanah Israel. Mudik dimulai di sini. Nah, jumlah penduduknya, kita bisa lihat Bapak Ibu, populasi penduduk Israel dari tahun 1517, sekitar hanya 5.000, dan orang-orang bukan Yahudi bisa mencapai 295.000. Meski begitu, Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan dari angka-angka ini bahwa meskipun sedikit, jumlah orang Yahudi tetap ada di tanah Israel. Jadi, ketika Bapak Ibu berhadapan dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Israel adalah pengungsi, orang Yahudi Eropa yang datang, orang Yahudi masuk ke Israel, ke tanah Palestina karena Holocaust, Bapak Ibu mohon maaf, tidak betul. Karena apa? Betul memang ada yang kembali pulang ke tanah Israel, tetapi bukan berarti tanah itu kosong. Bukan berarti tanah Yahudi, tanah orang Israel, sama sekali tidak ada orang Yahudinya. Tidak betul. Nah, bagaimana dengan keberadaan orang Yahudi ini bisa menunjukkan bahwa mereka berhak atas tanah tersebut? Nah, kita lihat banyak sekali orang yang mengatakan bahwa orang Yahudi seakan-akan hanya boleh berada terserak di luar tanahnya karena hukuman Tuhan. Betul, Tuhan, salah satu bentuk hukuman Tuhan adalah dibuang, seperti ke Babilonia, diserahkan ke bangsa-bangsa. Itu semua ada di dalam Alkitab. Tetapi bukan berarti orang Yahudi tidak berhak untuk kembali pulang ke tanahnya. Nah, karena diaspora itulah, karena terserak itulah, maka turun-temurun selama beratus-ratus tahun orang Yahudi yang di Eropa kemudian menjadi Askenazi, orang Yahudi yang di Portugal, di Spanyol itu kemudian menjadi Sephardic, dan Yahudi yang ada di kawasan Timur Tengah itulah yang kemudian menjadi Yahudi Mizrahi. Lalu yang ke Ethiopia, di Ethiopia ini sebetulnya asalnya adalah dari Yahudi mereka yang ada di Mesir, karena Mesir letaknya di Afrika. Nah, Mesir berdekatan dengan Ethiopia, dan sehingga banyak orang dari Ethiopia juga, banyak orang Yahudi dari Mesir pindah ke Ethiopia dan turun-temurun dan akhirnya menjadi Yahudi Ethiopia atau Beta Israel. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita tahu dari sejarawan Yahudi Flavius Josephus, ia menyebutkan bahwa sekitar 500.000 orang Yahudi ketika masa Romawi berkuasa di Israel. Nah, sekitar 6 juta orang Yahudi itu terserak. Jadi bisa dibayangkan lebih banyak yang terdiaspora daripada yang ada di tanah Israel itu sendiri. Nah, ketika kita bicara tentang diaspora, maka, nah ini contohnya Bapak Ibu, diaspora Yahudi ada yang di Cina, Yahudi Kaifeng, dan Yahudi di India, Yahudi Cochin. Ini contohnya. Lalu diaspora Yahudi. Diaspora Yahudi kita bisa lihat ketika para rasul memberitakan firman Tuhan, menginjili
di sinagoga-sinagoga yang tersebar di banyak tempat di Asia kecil, di Turki, di Yunani dan sebagainya. Jadi kalau kita mau mengaitkan antara sejarah Yahudi dengan perkembangan agama Yahudi, mereka tetap meskipun mereka dijajah, meskipun mereka tidak ibaratnya tidak punya tanah, pada saat itu mereka masih menghidupi aturan adat istiadat Yahudi mereka. Yudaisme masih berkembang. Nah, dan di tengah itu ada kekristenan. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa tidak pernah terputus peradaban Yahudi. Tidak pernah ada jeda. Mereka tetap berkembang meskipun generasi pertama juga lahir dari orang Yahudi. Meskipun generasi pertama kekristenan berasal dari orang Yahudi. Nah, tahun masa-masa itu, masa-masa diaspora Yahudi ini menunjukkan bahwa betul tanah Israel, orang Yahudi dijajah oleh bangsa asing, oleh Romawi. Tetapi Romawi tidak pernah menjajah orang Palestina. Mereka tidak punya datanya, mereka tidak punya sejarahnya. Sehingga ini sangat penting, sangat perlu kita ingatkan kembali kepada saudara-saudara sebangsa kita, saudara-saudara kita orang Indonesia, yang mungkin berpikir bahwa orang Yahudi itu nggak punya jejak sama sekali di tanahnya. Tidak. Bapak Ibu harus ingatkan bahwa Yesus lahir ketika Israel dijajah oleh Romawi. Dan jelas sekali Romawi tidak pernah menjajah orang Palestina. Nah, ini sinagoga yang tersebar, orang-orang Yahudi yang terserak, mereka itu mempunyai sinagoga di mana-mana. Dan kita ingat sekarang, Bapak Ibu, janji firman Tuhan di Ulangan 4 ayat 27, Tuhan berkata, Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Jadi Tuhan sendiri sudah berkata demikian, bahwa Tuhan akan menyerahkan dan jumlah mereka hanya sedikit pada saat mereka terserak di antara bangsa-bangsa. Lalu dikatakan juga di Nehemia 1 ayat 8, Tuhan berkata, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Dan waktu terjadi Purim, waktu kisah Ester terjadi, Bapak Ibu bisa menemukan kisah bahwa perintah atau surat yang menyatakan bahwa orang bangsa Israel boleh melawan mereka yang ingin membunuh itu disebarkan ke 127 daerah. Jadi bisa dibayangkan wilayah di mana Persia berkuasa, disitulah juga ada orang Yahudi. Di mana Persia berada sampai ke India, sampai ke Goa, itu dikatakan di Alkitab. Nah, itulah orang Yahudi ada di situ. Jadi Bapak Ibu, kita bisa meyakini bahwa orang Yahudi meskipun tanahnya sedang dijajah, mereka tetap eksis. Orang Yahudinya tetap ada. Orang Yahudinya tetap lahir dan mempunyai keturunan dan diajarkan Judaisme, dan mereka tetap teringat dengan janji-janji Tuhan bahwa meskipun mereka terserak, mereka pasti akan dikembalikan ke tanahnya. Nah, sekarang apakah bisa dikatakan Israel sebagai negara sama dengan kerajaan Israel dulu? Ya, kita sudah lihat tadi bahwa wilayahnya sama, orangnya juga sama ya, masih orang Yahudi juga. Tetapi mungkin bisa dikatakan secara religiusitas ada kadar-kadarnya. Ada ultra ortodoks sekitar 8%, ada yang modern ortodoks, dalam arti mereka melakukan sabat, mereka melakukan semua hukum Yahudi, makan makanan yang kosher, makan makanan yang sesuai hukum-hukum kasrut. Nah, itu mereka semuanya masuk di komposisi ini. Tetapi ada juga yang hanya tradisional, hanya merayakan perayaan-perayaan seperti Paskah, Tahun Baru, tetapi tidak sampai ikut sabat misalnya. Dan ternyata komposisi yang terbesarnya adalah sekuler. Orang-orang Yahudi yang berdarah Yahudi tetapi tidak beragama secara kafah, kira-kira seperti itu. Nah, bukti keberadaan Yahudi yang tadi saya katakan Talmud, nah ini salah satu Talmud, tapi Talmud Babilonia.
bukti bahwa mereka ada di tanahnya, yaitu Talmud Yerusalem. Nah, ini adalah legalitas Israel. Kalau kita berbicara apakah Israel ini adalah negara yang ilegal, tidak Bapak Ibu, sebab ketika Israel menerima keputusan PBB pada November 1947, Israel menerima dan keputusan pembagian tanah tersebut didukung pula oleh 33 negara. Artinya apa? Artinya ketika Israel setuju dengan tanah yang dibagi, sama dengan 33 negara lainnya yang setuju. Dan Israel mendeklarasikan kemerdekaan setelah mandat Inggris berakhir pada Mei 1948. Jadi sebelum Inggris berakhir mandatnya, sebelum Inggris pergi, Israel mendeklarasikan kemerdekaan. Lalu terjadilah Perang Arab pertama tahun 1948 dan Perang Arab Israel kedua tahun 1967. Tetapi Bapak Ibu, Israel karena diserang, PBB memutuskan resolusi 242 yang menyatakan Israel berhak melindungi perbatasannya. Jadi jika Bapak Ibu melihat ada pos penjagaan, ada tembok perbatasan, ada tentara di perbatasan Lebanon, ada tentara di perbatasan dekat Mesir, dekat Suriah, semuanya itu sah sesuai hukum. Artinya boleh, sama seperti kita. Di Nunukan sana perbatasan Israel, perbatasan Indonesia Malaysia juga ada pos tentara TNI. Jadi adalah hal yang normal ketika Israel melindungi perbatasannya. Nah, ini kira-kira wilayah pada saat tahun 1947 itu orang Yahudi 650.000 orang, dan mereka semuanya senang sekali ketika mereka bisa mendirikan Medinah Israel itu. Jadi tidak ada yang salah dengan eksistensi negara Israel sebagai negara. Nah, apakah Israel tidak ingin ada Palestina? Itu pendapat yang salah. Israel mau ada Palestina, asal Palestina juga mengakui keberadaan Israel. Kita bisa ingat, Bapak Ibu, upaya-upaya Israel berdamai yang tadi saya sudah sebutkan. Israel keluar dari Gaza tahun 2005, tahun 1993 sampai 1995, Israel membagi wilayahnya ke Palestina, ke Bethlehem diberikan, Yeriko, Hebron, Shechem. Nah, ini adalah bukti bahwa mereka mau kok hidup berdampingan gitu loh. Asal ya jangan ada Hamas gitu ya di Gaza. Bagaimana bisa kita bekerja sama dengan kelompok teroris, kira-kira seperti itu. Dan Israel untungnya sudah punya perjanjian damai dengan Yordania dan Mesir, dengan dua tetangga terdekatnya. Nah, sekarang bagaimana peran umat Kristen bagi Israel? Ya, kita memang di Indonesia tidak punya hubungan dengan Israel. Namun tentu kita tidak perlu ikut-ikutan anti-Israel. Justru kita jangan menolak Israel. Justru kita harus menunjukkan, kita harus memberitahukan kepada mereka yang belum tahu apa sih Israel itu. Gitu loh, apa sih awal mulanya, kenapa sampai Israel ini ada, kira-kira seperti itu. Ya tentu kita nggak bisa mengajak orang untuk demo ya. Kita tidak berada, kapasitas kita bukan untuk mengadakan perlawanan seperti itu, tetapi kita bisa berdoa. Itu yang ada di Alkitab. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Kita bisa berkunjung ke tanah perjanjian. Kita bisa melakukan penginjilan. Penginjilannya kenapa? Karena berhubungan dengan Roma 11. Ketika jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa itu sudah ada, barulah Israel yang terakhir menjadi kelompok yang percaya juga. Lalu kita juga bangsa-bangsa, sebagai orang bangsa-bangsa, sebagai goyim, kita bisa mendukung kembalinya orang Yahudi kembali ke tangannya. Mungkin Bapak Ibu berpikir ngapain, kita nggak ada hubungannya. Memang kita tidak berhubungan secara diplomatik, tetapi secara iman kita terkoneksi. Kita menyembah Bapa yang sama, kita menyembah Tuhan, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan apa yang kita lakukan, Tuhan sendiri berkata di Yesaya 49 ayat 22, bangsa-bangsa akan menggendong anak-anak orang Yahudi kembali ke
Sion. Tuhan menyebutkan secara spesifik. Nah, ayat ini memang bisa diklaim bahwa oh itu sudah terjadi dengan kembalinya bangsa Israel dari Babilonia. Tentu bisa kita aplikasikan pada masa lalu. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, Alkitab kita selalu multidimensi. Bisa berbicara juga tentang masa kini dan bisa juga tetap diterapkan untuk masa depan. Artinya apa? Ya, kita bisa tetap mengaplikasikan apa yang difirmankan di Yesaya ini. Ini hanya salah satu ayat alia ya, hanya salah satu ayat mendukung kembalinya orang Yahudi ke tanah perjanjian. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa Israel akan pulang ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu, dunia akan mengatakan Israel itu penjajah. Dunia akan mengatakan Israel itu pengikut Dajjal, Zionis, semua yang kesannya konotasinya negatif. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati. Dunia mengatakan Israel harus dihapuskan dari peta. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat, ada atau tidak ada di peta itu tidak penting. Yang penting adalah eksistensi sejarah-sejarah, eksistensi secara peradaban. Memang Israel adanya di situ, gitu. Jadi bukan soal ada atau tidak ada di peta. Meski saya setuju bahwa peta di Alkitab kita perlu diubah ya, namanya selalu disebutnya peta Palestina. Itu sangat salah, sangat keliru. Harusnya ya peta Israel, bukan peta Palestina. Dan inilah yang membuat orang jadi bingung. Orang merasa bahwa orang berpikir bahwa oh iya itu memang tanahnya Palestina karena ditulis tanah Palestina. Petanya ditulis Palestina, tidak ya Bapak Ibu. Nah, kita ingat bahwa ketika Tuhan memilih Israel bukan berarti Tuhan tidak adil. Karena bangsa-bangsa lain diberi tanah juga. Kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa buka Alkitab sendiri di Kejadian 10 ayat 31. Kemudian kita juga bisa bilang bahwa ketika Israel menjadi negara dengan mayoritas Yahudi, bukan berarti Israel itu rasis atau negara apartheid. Sebab di Israel ada warga negara Arab, ada Arab Islam, ada Arab Kristen. Di Israel ada juga Druze. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan Cina dengan mayoritas sukunya suku Han. Apakah kita bisa bilang Cina adalah negara rasis? Karena semuanya mayoritas penduduknya etnis Han. Atau dengan India. Bagaimana dengan India? India mayoritas tentu kita bisa bilang orang India, tetapi ada 22 suku, 22 etnis terbesar di India. Nah, kita tidak bisa bilang Israel rasis, karena ya negara-negara lain pun mayoritas penduduknya berasal dari etnis grup yang sama. Saya ingin tekankannya di situ. Nah, kemudian kalau kita mau mengatakan bahwa Israel apartheid, ini juga sangat keliru. Sebab bayangkan, ketika Israel berdiri saja, ada 3 orang Arab yang menjadi anggota Knesset. Bapak Ibu bisa bayangkan, belum lagi Israel punya konflik dengan negara-negara Arab gitu ya, belum punya konflik dengan dunia. Israel punya 3 anggota Knesset, anggota parlemen berasal dari Arab. Nah, kalau kita mau melihat dari sisi rohaninya dari Alkitab jelas sekali menyebutkan nama banyak bangsa-bangsa lain. Ada Mesir, ada Babel, Asyur, dan semuanya sekarang berevolusi menjadi negara-negara modern juga. Jadi mengapa Israel tidak boleh ada? Tentu ini harus dipertanyakan. Justru sebaliknya, kita harus bisa bilang bahwa dulu Israel ada. Makanya sekarang wajar Israel ada lagi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, dari saya yang ingin saya sampaikan. Kita harus ingat bahwa Alkitab itu memang bisa dikatakan sebagai buku kitab suci, tetapi Alkitab juga relevan dengan sejarah dunia. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita mungkin bisa membayangkan bahwa oh ternyata dulu Israel seperti ini. Ternyata betul di Israel sana di Timur Tengah ada negaranya, ada wilayahnya. Kita bicara Tuhan Yesus berjalan di Yerusalem, kita bisa membayangkan, oh Yerusalemnya sekarang seperti ini.
Jadi kita tidak terbang-terbang di langit, kita tidak bicara sebuah hayalan ya, buku hayalan, tetapi kita bicara sebuah buku, sebuah kitab yang berisi semua informasi yang nyata, semua informasi yang sesuai fakta. Saya sebagai wartawan tentu selalu harus menulis berita berdasarkan fakta. Dan menurut saya apa yang terjadi dengan Israel adalah sesuai dengan fakta sejarah dan juga sesuai dengan fakta yang ada di Alkitab. Demikian, terima kasih. Inilah apa yang bisa saya bagikan saat ini. Terima kasih atas pemaparannya kepada Ibu Monik. Saat ini kami membuka pertanyaan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang menanyakan terkait pemaparan materi yang tadi tidak disampaikan oleh Ibu Monik melalui via chat ya, Bapak Ibu, via chat. Ibu Monik, saya sudah chat juga kepada Ibu untuk membantu Bu Monik. Oh ya. Pertanyaannya ada ya, Bu Monik ya, bisa mungkin Bu Monik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, oke Pak, sebentar. Ya Pak, yang mau ditanyakan apa? Yang dari mana nih? Siapa ya yang Shalom, bisa webinarnya dikirim ke email, bahan webinarnya bisa Pak, nanti Pak Maksma Arion minta bahan akan dikirim ya. Ada lagi? Boleh ada yang bertanya? bertanya? Halo. Ya. Iya, ini saya Ibu. Iya, silakan boleh? Pak. Saya nggak tahu nih gimana Halo. sistemnya Pak Moderator. Oh ya, sebentar. Ini saya menjawab pertanyaan dari chat dulu ya Pak. Pak Antoni Mulyono bertanya, Boleh. ya policy luar negeri pemerintah Indonesia bahwa WNI tidak boleh punya kebijakan luar negeri yang berbeda dengan policy negara Republik Indonesia. Bagaimana dengan kita umat Kristen yang jelas-jelas Yudaisme adalah akar iman Kristen dan otomatis akan selalu pro-Israel. Apakah kita mendukung atau tidak mendukung policy negara kita dalam konteks negara Israel modern? Apakah Pancasila bertentangan dengan Sionisme? Ya, terima kasih Pak Antoni. Nah, seperti yang tadi saya katakan, sebagai orang Kristen, tentu saja kita tidak bisa menepikan keberadaan Israel. Kita tidak bisa menolak fakta bahwa Yesus lahir sebagai orang Yahudi, suku Yehuda dari bangsa Israel. Kita tidak bisa mengganti kalimat doa kita misalnya dengan Tuhan Abraham, Yakub, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakubnya kita ganti menjadi kata Palestina misalnya, karena kita nggak mau pakai kata Israel. Tentu tidak mungkin. Memang betul policy Indonesia saat ini tidak berhubungan dengan Israel dengan alasan Israel menjajah Palestina. Tetapi saya ingin katakan Bapak Ibu, bagaimana bisa Israel menjajah Palestina jika Palestina itu punya presiden? Bagaimana bisa Israel menjajah Palestina jika Palestina itu ada kedutaan besarnya di Jakarta? Mungkin sama-sama kapan-kapan kita harus ke sana ya, sowan. Nah ini, bagaimana bisa gitu loh, Indonesia mengklaim bahwa Israel menjajah Palestina, tetapi Palestina sudah diakui oleh 137, sekarang mungkin 139 negara di dunia. Palestina sudah menjadi anggota dari UNESCO. Jadi agak ambigu ya, agak tidak jelas gitu loh. Ini tidak konkret gitu loh, menjajah tetapi punya presiden, dan di lain pihak juga Indonesia mengaku setuju pada solusi dua negara, tetapi Indonesia belum mau berhubungan dengan Israel. Jadi memang perlu keberanian politik untuk mengakui bahwa Israel itu sudah eksis tahun 48 dan Palestina pun sudah eksis sebagai negara karena mereka mengklaim merdeka tahun 1988.
Nah, inilah yang perlu diedukasi oleh pemerintah Indonesia bahwa ini loh, kami sebagai pemerintah mengakui bahwa Israel sudah merdeka tahun 48 dan Palestina sudah merdeka tahun 1988. Kalau itu menurut saya. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita hanya bisa mengedukasi sesama kita. Di gereja, komunitas di sekolah, sebagai pengajar-pengajar ke Kristen, kita harus memberitahukan faktanya ya seperti itu. Gitu. Kita tidak mengajak membenci pemerintah Indonesia. Kita tidak mengajak orang Kristen untuk anti Palestina, tidak. Tetapi kita juga harus berani mengatakan bahwa ini faktanya, bahwa Israel sudah eksis dan legal, gitu loh. Ada lagi? Iya, Pak Gilang bertanya, klaim lebih awal sebagai basis mendirikan negara. Bukankah sebelum bangsa Yahudi ada bangsa Jebusit dan Kanaan, dan sebelum itu ada bangsa-bangsa lain? Mengapa hanya masa sejarah Yahudi dijadikan basis klaim negara, namun masa-masa sebelum itu dilupakan? Patokan hukum internasional menurut saya lebih objektif jika menggunakan patokan hukum internasional yang tak hanya mengakui negara Israel, tapi juga negara Palestina. Setuju, Pak? Menurut hukum internasional, Palestina mencakup tepi barat dan Gaza, dan serta ibu kotanya Yerusalem Timur. Nah, Pak Gilang, terima kasih untuk pertanyaannya, dan senang sekali ya, ini Bapak ada di Inggris, mungkin Bapak bisa pergi ke British Museum, dan Bapak bisa melihat di British Museum itu ada peninggalan-peninggalan dari Babilonia, dari Persia, dan Bapak bisa menemukan bahwa kata Israel ditulis di prasasti-prasasti yang ada. Di relief-relief dari Babilonia dan di dekrit dari Sanherib, Sennacherib, itu bisa Bapak temukan di British Museum, dan juga ada Kores. Nah, itu semuanya menunjukkan bahwa eksistensi bangsa Israel sudah ada lebih dulu. Gitu ya, betul, daripada Palestina. Nah, kenapa tidak memakai sejarah Kanaan, sejarah Yebus? Masalahnya, Pak, tidak ada orang yang mengklaim sebagai orang keturunan Yebus saat ini. Tidak ada orang yang mengklaim sebagai orang keturunan Kanaan. Kalau misalnya sekarang, kita ambil contoh di Indonesia deh. Kalau misalnya saat ini di Indonesia, negara kita punya sejarah yang besar dengan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Kalau misalnya ada keturunan Majapahit mengklaim bahwa kamilah penduduk asli dan kamilah ini pemilik Indonesia. Nah, tentu sejarah Indonesia harus ditulis ulang gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang akan terjadi juga dengan bangsa Israel. Masalahnya orang Kanaan nggak ada, orang Yebus nggak ada, orang Filistin pun nggak ada. Mahmud Abbas pernah dalam sebuah kesempatan mengklaim bahwa kamilah keturunan orang Kanaan. Oke aja sih, terserah mereka mau mengklaim bahwa mereka orang Kanaan, boleh. Tetapi di lain pihak, ketika mereka mendeklarasikan negara tahun 1988, mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Arab. Mereka bagian dari dunia Arab. Jadi bingung kan, mau yang mana gitu loh. Mereka nggak konsisten dengan pernyataan mereka sendiri. Dan lagi, kalau kita mau mengklaim sejarah kita, tentu kita punya bukti-bukti peradabannya. Oke, peradaban Yebus ada di situ. Tetapi tidak pernah menjadi sebuah kerajaan yang bertahan sedemikian lama, kira-kira seperti itu. Jadi kalau Bapak usulkan untuk menggunakan sejarah masa lalu, bisa Pak, kita pakai. Tetapi tentu sampai di mana? Gitu ya, sejarah Yebus sampai di masa Daud mungkin masih ada, sampai di masa Bait Suci kedua. Setelah itu tidak ada lagi. Nah, demikian juga dengan hukum internasional. Hukum internasional selalu berpatokan pada batas wilayah yang diakui oleh negara tetangganya juga. Nah, masalahnya apakah Lebanon mengakui misalnya perbatasan antara apakah Yordania mengakui perbatasannya dengan Palestina? Nah, itu yang akan menjadi perdebatan mereka sendiri. Apakah Mesir mengakui perbatasannya dengan Gaza? Ada kota Rafah yang menjadi poin titik temu antara Mesir dengan Gaza. Nah, inilah yang perlu, karena untuk mengakui keberadaan sebuah negara perlu pengakuan dari negara tetangganya untuk urusan border. Nah, ketika Bapak bilang bahwa
Yerusalem Timur adalah ibu kota Palestina. Itu hanya klaim semata-mata dari Palestina. Kenapa? Karena PBB pun maunya itu kota internasional. Kenapa disebutnya kota internasional? Karena memang pada saat itu ada permintaan-permintaan juga, ini juga dari sisi kekristenannya ya, orang-orang banyak, misalnya contohnya Paus ingin itu menjadi kota internasional karena untuk otoritas dari keagamaan. Karena tidak ingin itu menjadi aset-aset gereja-gereja, dan begitu banyak situs religi takut kalau jatuh ke tangan pemerintah Israel. Nyatanya ketika situs-situs itu jatuh di tangan Yordania tahun 1948 sampai tahun 1967, banyak sinagoga-sinagoga yang dihancurkan oleh Yordania. Justru tidak aman ketika jatuh di tangan Yordania. Sebaliknya ketika berada di tangan Israel, kita bisa lihat dua masjid tetap ada. Semua situs-situs Kristen, situs-situs Yahudi, situs-situs Islam tetap berada di tempatnya dan tidak diubah seperti apa yang terjadi dengan Erdogan sekarang. Jadi kalau misalnya alasannya adalah takut kehilangan situs-situs, ya tentu menurut saya sangat keliru. Satu hal yang paling penting adalah Yerusalem Timur itu dulunya dikuasai oleh Yordania, bukan Palestina. Jadi Palestina lucu kalau ujuk-ujuk mau mengklaim bahwa saya mau ibu kotanya Yerusalem Timur tanpa punya sejarah di situ, tanpa punya jejak di situ gitu ya. Jadi ya menurut saya kita harus kembali kepada apa yang kenyataannya aja lah. Daud memerintah sebagai raja di Yerusalem selama 33 tahun. Sebelumnya di Hebron 7 tahun. Nah, kenapa kita nggak pakai patokan itu? Kira-kira seperti itu, Pak. Pak Gilang, semoga bisa menjawab ya. Ada lagi mungkin? Ya, apakah bisa kedengeran? Ya, Bu Monik sudah saya kirimkan ke WA Bu Monik ya, bisa dilihat pertanyaan-pertanyaan sudah menumpuk itu, Pak. Oh ya, ini ada Pak Randi Martohonan ya. Apakah dengan merayakan Sabat kita sudah dicap sebagai orang Yahudi? Nah, ini sebetulnya lebih ke agama ya. Dan kalau Sabat menurut saya tidak masalah. Karena apa ya? Karena kita bisa menikmati justru hari khusus, satu hari penuh kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Jadi ya sangat baik jika Bapak mau Sabat dan kemudian pada hari Minggu kemudian Bapak ke Pak Bang Raindi ini ke gereja. Kalau menurut saya nggak ada masalah. Lalu apakah ada cara yang lebih mudah untuk membedakan mana yang Israel jasmani dengan Israel rohani? Ya, orang Kristen, orang percaya disebut Israel rohani karena kita dicangkokkan kepada cabang liar. Tetapi ingat bahwa akar yang ada di dalam cabang itu, akarnya adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya mau dibilang Israel rohani, Israel jasmani, sebetulnya itu tembok pemisahnya sudah menjadi satu. Efesus 2 ayat 12. Bapak Ibu jangan lupa bahwa kita sudah menerima janji yang sama dari apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, otomatis kita menerima janji yang sama dengan apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, ada lagi? Oke, bagaimana Pak Andarias ya? Bagaimana jika belajar di Israel, hubungan kedua negara tidak hubungan diplomatik? Kalau untuk belajar, Bapak bisa tinggal mencari saja universitas yang Bapak minati, apply ya. Mungkin kalau tanyanya tentang beasiswa, ada beasiswa untuk murid internasional dan itu semuanya tinggal Anda mengontaknya dengan universitasnya masing-masing. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah orang Yahudi belum percaya Yesus? Itu yang tadi saya bilang ya di dalam presentasi, bahwa di Roma 11 dikatakan
sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa tercapai, baru orang Yahudi menjadi percaya. Nah, kita patokannya itu aja dulu. Kita melakukan tugas kita untuk amanat agung, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa, dan jumlah yang penuhnya itu kita nggak tahu versi Tuhan berapa, dan itulah yang akan kita lakukan. Jika perlu diketahui juga sekarang ini sudah sangat banyak ya, kalau misalnya dilihat dari jumlah orang Yahudi, hanya 14 juta di seluruh dunia, dan mungkin sekitar 1,5 juta, 1 juta orang sudah menjadi Kristen. Nah, ini termasuk besar, karena 10%, hampir 10% dari 14 juta orang itu sudah menjadi Kristen. Dan penginjilan pun cukup masif dilakukan di Israel. Salah satunya mungkin Bapak Ibu bisa melihat di One for Israel di YouTube. Nah, itu adalah situs Kristen, bagaimana mereka melakukan penginjilan di tengah-tengah orang Yahudi. Ada lagi? Kayaknya udah semua yang di... Masih ada pertanyaan? Yahudi ultra ortodoks dikabarkan sangat diskriminatif. Ya, Yahudi ultra ortodoks sangat ya Bu Ineke ya. Bu Ineke memang mereka Yahudi ultra ortodoks sangat keras, sangat radikal. Mungkin radikal dalam iman ya. Radikal dari akar katanya radik, berakar. Ya, mereka sangat memegang teguh Taurat, mereka sangat memegang teguh hukum-hukum Yahudi. Bahkan kalau misalnya dipikir-pikir, hukum Yahudi yang sampai hari ini di masa modern pun masih mereka terapkan. Misalnya tidak memakai baju yang dua bahan yang berbeda, yang seperti itu. Mereka bahkan ada banyak anak-anak Yahudi ortodoks yang sekolahnya sekolah agama. Mereka tidak belajar mata pelajaran modern ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Pelajaran-pelajarannya lebih, porsinya 80% adalah mata pelajaran agama. Iya betul, mereka radikal dalam iman, tetapi keradikalan mereka itu tidak ditunjukkan dengan kamu harus ikut cara hidup saya. Tidak, berbeda sekali dengan apa yang kita kenal dengan radikalisme di sini. Harus memakai ini, misalnya sekarang orang berkata kamu harus hijrah dengan berjilbab, misalnya ya, ini hanya contoh saja. Nah, di orang Yahudi ortodoks tidak ada seperti itu. Mereka tidak ada upaya mengajak orang untuk meniru cara hidup mereka. Mereka tidak ada berdakwah, mereka tidak mengajak orang untuk mengikuti agama mereka. Karena agama Yahudi ya bisa dibilang agama untuk orang Yahudi saja, untuk orang yang berdarah Yahudi saja. Bukan orang kayak kita ya, Kristen dan Islam ada penginjilan, ada dakwah, ada penyebaran agama. Nah, orang Yahudi tidak ada seperti itu. Jadi justru mereka tidak perlu dikhawatirkan karena mereka sangat eksklusif. Mereka menerapkan hukum mereka sendiri untuk diri mereka sendiri. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Apakah saat ini 12 suku semuanya sudah ada di negara Israel saat ini, Pak Yons? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Yons. Sampai saat ini ke-12 suku ke-12 suku, 10 suku yang dibawa oleh pembuangan Asyur pada saat kerajaan Israel terpecah, itu pun tidak diketahui keberadaannya. Dan dari informasi yang saya dapat dari seorang kenalan saya waktu itu di Kedutaan Besar Israel, dia mengatakan bahwa sekarang sedang dilacak seluruh orang-orang Yahudi yang ada di dunia. Misalnya yang ada di Iran, yang ada di Yemen, yang ada di salah satu komunitas yang cukup banyak, cukup besar juga, adalah di Iran ya saat ini komunitas Yahudinya. Nah, itu semuanya sedang digali informasi keberadaan sejarah nenek moyang mereka, karena memang yang disebut Yahudi bukan hanya berdarah Yahudi, tetapi mereka juga harus menjaga tradisi.
artinya mereka belum pindah agama. Jadi dari turun-temurun mereka sudah mereka tetap beragama Yudaisme. Mereka tetap memeluk Yudaisme, belum pindah agama. Nah, inilah yang sedang dilakukan. Dan sampai saat ini kita tahunya yang ada di Israel adalah komposisi yang 3 tadi. Mereka yang kembali dari Eropa, kembali dari Timur Tengah, dan kembali dari Spanyol atau Portugal. Jadi Yahudi Askenazi, Yahudi Mizrahi, dan Yahudi Sephardi. Nah, itu semua yang saat ini berada di Israel. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Karena setiap hari pasti ada kejutan dari dunia orang Yahudi. Setiap hari pasti ada kabar menarik dari dunia orang Yahudi. Ada lagi, Pak Ari, kira-kira di Israel berapa persen orang Kristen? Orang Kristen di Israel hanya sekitar 800.000 orang. Dan di Palestina mungkin jumlahnya lebih sedikit ya, karena orang Palestina ada 5 juta orang, dan orang Arab Kristen bisa dibilang mungkin sekitar nggak sampai 1 juta ya, lebih sedikit. Lebih banyak orang di Israel, lebih banyak orang Arab Islam, dan jelas di Palestina lebih banyak orang Islamnya. Nah, jumlah penurunan orang Kristen di kota-kota Bethlehem misalnya, Beit Jala, yang dulunya mayoritas Kristen, tapi ketika diserahkan kepada Palestina menjadi mayoritas Islam. Nah, ini terjadi karena ya suka tidak suka memang ada persekusi juga terhadap orang Kristen di tanah Palestina. Nah, ini yang kurang sering dibahas oleh orang kita. Kurang sering muncul berita tentang diskriminasi yang terjadi untuk komunitas Kristen di Palestina. Ada lagi? Ada lagi? Moderator boleh langsung direct bertanya. Halo. Bagaimana pertanyaan dari Pak Hotma ada bagaimana cara mengubah mindset orang-orang Indonesia yang anti Israel? Sama ya, banyak sekali kita hanya bisa memaparkan berita sesuai fakta. Kita hanya bisa mengedukasi melalui informasi yang benar, bukan misinformasi, bukan informasi-informasi hoax. Karena itu, Bapak Ibu, selalu kita harus berpatokan pada sumber-sumber yang Bapak Ibu akan kutip. Jika mereka menggunakan kata-kata Israel penjajah, Israel okupasi, nah itu udah jelas-jelas mereka berarti tidak setuju dengan Israel. Mereka anti-Israel. Jangan menyebarluaskan berita-berita yang anti-Israel justru ya. Kita menyebarluaskan berita-berita yang dalam hal ini mendukung keberadaan Israel. Kenapa kita perlu membantu membantu mengedukasi bangsa kita? Karena Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ingat, di Indonesia ini kan nggak ada orang Yahudi ya. Di Indonesia ini orang Yahudinya nggak ada, apalagi orang Israel gitu ya. Jadi mereka mau mempunyai kebencian itu untuk apa gitu ya? Untuk siapa gitu kan? Nah, ngapain gitu loh? Kita justru harus memberitahukan kepada sesama bangsa kita, ngapain kamu menyalurkan energi kebencianmu untuk sesuatu yang nggak ada di depan mata kita gitu loh. Itu tuh jauh sekali adanya di sana. Tetapi ternyata mereka tetap aja kan, setiap saat itu ada aja orang-orang yang pingin bisa dibilang untuk kayak mengglorifikasi Palestina dan berusaha untuk orang Indonesia ini tidak pernah punya hubungan dengan Israel, dan itu pun terjadi di lembaga DPR, itu pun terjadi di aras elit politik kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah dengan kelompok terdekat kita, di gereja, di sekolah, di antara kita bergaul, kita membagikan informasi yang benar. Lama-lama pola pikir orang tersebut akan berubah.
Nah, dengan perubahan pola pikir di masyarakat, saya percaya pemerintah kita pasti akan sadar dengan sendirinya bahwa kebenaran itu sesuai dengan fakta sejarah. Kebenaran sesuai dengan apa yang terjadi di Israel saat ini. Kebenarannya seperti apa? Berita, media sosial, semuanya sekarang bisa diakses dan tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Masyarakat juga bisa dicerdaskan dengan berbagai informasi yang beredar, sehingga mereka bisa punya perbandingan. Oh, ini tidak benar, ini yang benar, ini bohong, ini tidak bohong. Nah, sekalian promosi, makanya saya bikin faktaisrael.com supaya orang punya alternatif ya untuk melihat informasi yang benar, informasi yang sesuai fakta yang ada tentang Israel dan Palestina. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan dari Pak Peter Martino. Wajah Palestina yang dibangun dan dipahami oleh orang Indonesia saat ini adalah Palestina berwajah Hamas. Jadi memang Bapak Ibu, Hamas ada sebagai institusi partai politik. Dia sebetulnya resmi, legal ya, partai politik yang ikut pemilu dan menang tahun 2007. Nah, masalahnya Hamas sendiri tidak punya hubungan baik dengan pemerintah Palestina, Fatah. Bahkan bayangkan Mahmud Abbas, karena Mahmud Abbas dari Fatah, dia 2 kali loh mau dibunuh di Gaza. Ketika dia pergi ke Gaza, terakhir Perdana Menteri Palestina ketika berkunjung ke Gaza tahun 2018 juga mau dibunuh. Bayangkan, ini orang Arab Palestina sendiri, pemerintahnya sendiri. Jadi ya akhirnya mereka menjadi bukan lagi partai politik, tetapi ya organisasi teroris. Karena apa? Kelakuannya gitu ya. Apa yang dilakukan Hamas bukan menunjukkan itikat baik. Apa yang dilakukan Hamas bukan sesuatu yang menunjukkan kredibilitas gitu ya untuk diajak bekerja sama. Dan inilah sebetulnya yang terjadi gitu. Fatah tidak bisa berhubungan dengan Hamas, apalagi Israel. Tetapi justru orang Indonesia banyak yang memuja Hamas. Dengan apa? Dengan cara mendukung setiap demo, merangsek masuk ke Israel. Itulah yang dilakukan Hamas. Dan orang Indonesia senang. Orang Indonesia mendukung, mendonasi untuk Gaza. Tetapi apa? Gaza itu di bawah siapa? Di bawah Hamas. Dan kita tahu Hamas adalah kelakuannya seperti itu. Punya rudal, punya terowongan bawah tanah untuk masuk ke wilayah Israel, untuk melakukan stabbing atau penusukan. Nah, hal-hal seperti inilah yang harusnya kita sebagai orang Indonesia tidak mendukung kekerasan. Orang Indonesia harus tidak mendukung kekerasan terhadap apa yang dilakukan oleh Israel dan juga oleh Palestina gitu ya. Fairnya di situ gitu. Jadi ya kalau orang Indonesia sukanya kepada kekerasan ya pasti ada yang salah dengan bangsa kita. Ada lagi? Dapatkah kita melihat perbedaan antara kedua belah suku Israel? Perbedaannya tidak ada, Bu, karena ya orang Israel sama dengan kita, manusia biasa, ada rambut, ada kulitnya bisa bermacam-macam, ada yang putih, ada kalau orang dari Yahudi Mizrahi, mereka mungkin berkulit seperti orang Arab ya, berkulitnya agak gelap, jenggotnya pasti warnanya hitam, bukan warna pirang seperti orang dari Askenazi. Ya, secara penampilan mereka memang seperti yang tadi saya katakan, dari Askenazi, dari Mizrahi, dan juga dari Sephardi. Nah, yang bisa dibedakan mungkin dari tradisi Yahudinya. Tradisi orang Askenazi mereka punya bahasa sendiri, yaitu bahasa Yiddish, bahasa Ibrani, Jerman. Nah, mungkin soal-soal bahasa ini lebih tepatnya bertanyanya ke Pak Jendri, yang bisa bahasa Aramaik, bisa bahasa Ibrani. Ya, luar biasa nih Pak Jendri.
Ada lagi yang mau bertanya? Bu Moni, mungkin untuk pertanyaan kita batasi, kita langsung saja ya. Kami buka untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan tertulis, mohon maaf kami batasi ya. Sekarang kita membuka untuk pertanyaan langsung, silakan langsung tanya kepada Ibu Moni. Dipersilakan Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, silakan Pak. Halo, ya, boleh? Silakan Pak. Moderator, boleh. Dari Asimi, dari Aspariakan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Shalom, selamat berjumpa di Google ini. Ya, yang saya ingin tanyakan Ibu, maaf. Kita tahu bahwa ibu kota sekarang sudah pindah, lalu masjid ada di sana, dan rencana pembangunan Bait Allah kembali. Itu kira-kira menurut Ibu bagaimana dengan rencana-rencana jangka panjang untuk bangsa Israel untuk membangun Bait Allah kembali? Karena kita tahu bahwa pada akhir zaman ini keanehan banyak terjadi, misalnya adanya lembu merah, tanda untuk pembangunan bait Allah. Bagaimana dengan informasi? Ya Pak Andreas, bisa dengar suara saya ya? Oke, kedengeran? Apakah bisa dengar suara? Ya, dipersilakan Mbak Moni. Bisa ya? Oke, iya Pak. Membangun bait suci bukan rencana pemerintah Israel. Nah, yang ingin membangun bait suci adalah sebuah yayasan. Nah, yayasan ini ya tentu tidak berhubungan dengan pemerintah Israel. Temple Institute ya sama kayak Hadassah gitu ya. Yayasan independen, tidak berkaitan dengan pemerintah. Nah, mereka inilah yang berusaha agar bait suci bisa dibangun kembali. Nah, tetapi perlu kita ketahui Bapak Ibu, kalau bicara tentang bait suci, meskipun bangun bait suci itu mungkin luas wilayahnya bisa, di Israel masih banyak tempat, mau sebelahan sama masjid juga bisa. Tetapi masalahnya imam-imamnya ini siapa gitu ya? Imam orang Yahudi, imam bait suci hanya dari garis keturunan Kohen, garis keturunan Harun. Sekarang pertanyaannya, ada nggak sih orang keturunan Harun yang masih hidup saat ini? Nah itu, gitu ya. Kalau kita mau berdasarkan secara sah Alkitabiah, tentu berarti imamnya harus imam keturunan Kohen. Bukan imam asal comot, diangkat begitu saja dan mengklaim diri bahwa oke, saya Yahudi, keturunan Kohen, karena nama saya Moni Kohen misalnya. Nggak bisa, gitu ya. Harus jelas silsilahnya dari Harun. Bukan orang Lewi saja loh, harus spesifik keturunan Harun. Nah itu satu Pak. Yang kedua, oke, sudah ada lembu. Tetapi jangan lupa juga bahwa kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhan tidak lagi tinggal di dalam bait suci. Dulu waktu zaman bangsa Israel, Tuhan adanya di tabernakel, ya kan? Tetapi sekarang setelah dari tabernakel pindah ke bait suci, kemudian sekarang sudah tidak ada. Karena Tuhan sudah ada di dalam kita sendiri. Sebagai orang percaya, jadi bait suci kita harus hati-hati. Jika ada yang mau membangun bait suci, tentu itu bukan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu menurut saya ya sebagai orang Kristen. Karena saya percaya tubuh kita adalah bait sucinya. Gitu. Dan Tuhan sendiri nanti kelak ketika Yesus datang kembali sebagai Mesias, itulah, dialah, saya lebih percaya bahwa bait suci akan ada ketika Yesus ada. Jadi orang Yahudi juga punya dua pendapat sebenarnya.
Satu, bait suci itu akan datang sebelum Mesias datang, akan ada sebelum Mesias ada, dibangun oleh kita manusia berarti. Dan yang kedua, bait suci itu akan dibangun oleh Mesias sendiri, akan ada pada saat Mesias datang. Jadi ada dua kelompok yang berbeda. Tetapi juga patut diingat bahwa yang tadi itu, imam besarnya siapa? Karena imam besar sangat penting. Harus sesuai dengan keturunan Harun. Itu Pak Andreas. Terima kasih Ibu Monik untuk pemaparannya. Ada lagi dari Bapak Ibu saudara yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan. Saya boleh bertanya? Silakan. Halo Pak. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Moderator. Bu Monik, ini saya mau menanyakan masalah solusi dua negara. Apakah sebetulnya Palestina sendiri setuju dengan solusi dua negara? Dan kemudian dari sisinya Israel, saya lihat kan Netanyahu itu kan selalu membangun di tepi barat tuh ya. Nah itu gimana menurut Bu Monik? Ya, jadi sudah Pak. Ya, ya itu aja. Ya, Pak Hotma Pasar itu terima kasih. Jadi sebetulnya ini ada satu video yang Bapak bisa akses nanti di faktaisrael.com ya. Saya tulis di situ perbatasan paling ribet. Nah, kenapa saya sebut perbatasan paling ribet? Karena ya itu tadi ya, wilayah Palestina terpisah, antara Gaza dan tepi barat terpisah. Nah, sudah wilayahnya terpisah, wilayah tepi barat, wilayah Palestina itu pun, di tepi barat itu pun terbagi 3. Area A, area B, dan area C. Area A dan area B semuanya milik Palestina. Area A milik Palestina, area B milik Palestina. Tetapi di area B yang menjaga keamanan adalah Israel. Lalu di area C semuanya adalah wilayah Israel. Nah, pembangunan yang Bapak sebut, Pak Hotma sebut tadi, adanya di wilayah C. Nah, wilayah C itu seperti apa? Mungkin Bapak pernah ke Israel. Yeriko adanya di wilayah C, tetapi Yeriko sudah diserahkan untuk Palestina. Artinya orang Yahudi tidak boleh masuk ke wilayah Yeriko. Tetapi Yeriko ada di wilayah C. Gitu ya, seribet itu gitu ya kira-kira. Tetapi di sekitar Yeriko, yaitu lembah-lembah Yordan, gurun pasir Yudea, danau Laut Tawar, dan Dead Sea, Laut Mati, dan juga lembah Yordan, itu semua masuk ke area C. Artinya apa? Artinya Israel dan Palestina, dan ini sudah disetujui juga karena kesepakatan Oslo tahun 1993 dan 1995, Israel berhak berada di sana, tetapi hingga saat ini hukum Israel belum diterapkan di situ. Hukum Israel itu apa? Yaitu mereka belum misalnya bisa diakui sebagai orang Israel, warga negara Israel. Mereka ada di sana, tetapi keberadaan mereka masih abu-abu karena belum ada hukum yang diterapkan. Jadi memang rencana yang kita dengar selama ini, Israel akan menganeksasi tepi barat, sebetulnya adalah Israel akan menerapkan hukum Israel di tepi barat area C. Jadi bukan di seluruh wilayah, tidak diterapkan di Yeriko, tidak diterapkan di Nablus alias Sikem, tidak akan diterapkan di Ramallah, ibu kota Palestina, itu tidak akan terjadi. Hanya diterapkan untuk orang Yahudi di wilayah C tepi barat. Namun sayangnya banyak media yang salah menginformasikan tentang fakta ini, gitu ya. Nah, yang kedua, apakah Palestina mengakui Israel? Tentu selama ini kita bisa melihat dari rekam jejaknya, mereka maju mundur. Ketika Yasser Arafat masih ada, mengakui. Tetapi kemudian Yasser Arafat tidak ada, Abbas berubah orientasi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui,
ada kartun resolusi kartun yang mensyaratkan 3 no, tidak mengakui Israel. Ini kartun resolusi ini negara-negara Arab ya, Liga Arab semua, yang mengeluarkan resolusi di Khartoum, Sudan untuk menyatakan tidak berhubungan dengan Israel, tidak mengakui eksistensi Israel, dan tidak mengakui eksistensi Israel, tidak berhubungan, dan satu lagi tidak mendukung keberadaan Israel. Jadi bisa dikatakan ya mereka sebetulnya tidak mengakui Israel, sebab mereka tidak punya keinginan selama ini, sejauh ini ya, untuk menyatakan bahwa oke, saya menerima negara Israel sebagai negara dengan perbatasan yang seperti ini, dengan ibu kotanya yaitu Yerusalem. Mereka masih tetap ingin mengakui Yerusalem sebagai ibu kota mereka, Yerusalem Timur. Nah, itulah yang diberikan solusinya oleh Trump dengan perjanjian besar abad ini, yakni memberikan Abu-Dis. Abu-Dis itu kota di sebelahnya Yerusalem Timur. Jadi Yerusalem sebetulnya Yerusalem tetap bisa menjadi ibu kotanya Israel, dan Palestina punya Abu-Dis gitu. Dan nggak apa-apa juga sebetulnya punya Abu-Dis ya. Karena ya Abu-Dis itu letaknya dekat sekali dengan Yerusalem Timur. Dan kita bisa bayangkan Israel itu kecil loh ya, yang tadi saya katakan 470 km saja panjangnya dari utara ke selatan, dan luas lebarnya hanya 135 km. Jadi kalau kita mau bayangkan mungkin Abu-Dis itu seperti Jakarta Depok lah, kira-kira seperti itu. Jadi dua ibu kota ini bisa bersebelahan. Tetapi apa yang terjadi? Palestina mengatakan tidak. Mereka tidak mau punya ibu kota Abu-Dis. Jadi mereka tetap ngotot Yerusalem Timur. Dan tentu Israel tidak mau memberikan Yerusalem Timur karena Yerusalem Timur dia ambilnya dari Yordania, bukan dari Palestina. Jadi balik lagi ya ke perang 1948, 1967, Yerusalem Timur itu dikuasainya oleh Yordania. Tahun 1948 sampai 67, dan lalu tahun 67 baru Israel merebut Yerusalem Timur. Jadi kalau mau ditanya fakta sejarah Palestina berada di tanah Yerusalem Timur itu apa? Tidak ada. Kira-kira seperti itu Pak Hotma. Baik, kami berikan kesempatan lagi kepada Pak Dwi. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang Pak Yogi. Selamat siang Bu Moni, ini dengan saya Tito Sekewani dari Kupang. Ya. Dengan saya Tito Sekewani dari Kupang. Ya, silakan Pak, silakan. Bu, saya mau izin bertanya mengenai pembagian proposal pembagian wilayah menurut perencanaan Donald Trump. Gitu. Menurut Bu Moni bagaimana Bu? Pembagian wilayah itu apakah itu sudah adil atau tidak? Nama Pak Tito bisa diperjelas pertanyaannya. Ibu, Pak. Oke. Iya, pembagian wilayah tahun 1947 ya Pak? Pembagian wilayah tahun 1947. Menurut Ibu Moni sendiri? Iya, pembagian wilayah bukan, memang menurut resolusi PBB. Menurut Donald Trump, pembagian wilayah kemarin, kalau tidak salah di tahun 2020 kemarin, rencana pembagian wilayah sesuai dengan proposal Donald Trump. Menurut Bu Monik sendiri bagaimana? Oh iya, maksudnya pembagian wilayah menurut Donald Trump. Iya, sebetulnya ada beberapa. Jadi gini, Donald Trump bahkan ingin supaya Gaza itu diperluas sampai ke Negev. Ya, tahu sendiri Negev itu wilayah yang sebetulnya adalah wilayah untuk Israel. Nah, jadi kalau misalnya wilayah Gaza diperluas sampai ke Negev, nah bisa dibayangkan Gaza saat ini saja begitu masif ya, rudal dari Hamas ke wilayah Israel. Bisa menyasar ke kota-kota Asdod, Askelon, Tel Aviv, itu sangat dekat, rudalnya bisa mencapai situ, mencapai kota-kota itu. Apalagi kalau diperbesar ke Negev. Nah, bisa dibayangkan di Negev itu ada kota Beersheba, ada Ben Gurion Universitas di situ, ada Sami Samaun Teknik Institute,
apa yang terjadi gitu ya ketika wilayahnya diperluas semakin dekat dengan komunitas kota-kota populasi Israel. Tentu lebih berbahaya dan faktor keamanannya tentu lebih repot gitu ya. Karena harus mengerahkan sumber daya untuk menjaga keamanan yang udah sepanjang itu. Saat ini aja jalur Gaza aja ada beberapa titik kan, memanjang dia bentuknya. Jadi kalau mengisolasi Gaza, selama ini orang mengatakan Gaza diblokade, tidak sebetulnya. Ya karena memang perbatasannya seperti itu ya. Jadi bayangkan kalau kita harus Gaza diperpanjang lagi, diperluas sampai ke Negev. Artinya semakin banyak lagi titik yang harus diawasi. Pergerakan manusia dari Gaza untuk menyusup ke negara Israel. Dan beberapa wilayah di tepi barat berarti harus diserahkan kepada Palestina. Wilayah tepi barat, wilayah area C tadi, Yudea dan Samaria. Jangan sampai nanti suatu saat cerita kita sekolah minggu, kita akan bilang, Silo misalnya ya, kota bait suci, tabernakel, semuanya itu sejarahnya jadi bukan lagi di Yudea dan Samaria gitu ya, tetapi adanya di tepi barat. Jadi cerita Alkitabnya berbeda karena wilayahnya sekarang jadi berganti nama. Nah ini loh yang sebetulnya kita harus, bukannya kita mau bilang Alkitab itu, kita harus pakai Alkitab nih sebagai bukti eksistensi Israel. Bukan hanya kita harus menunjukkan bahwa Israel punya sejarah sebelumnya di tanah Yudea dan Samaria alias tepi barat, tetapi juga kita harus menunjukkan bahwa sebelum ada bangsa-bangsa lain, di Yudea dan Samaria itu sudah ada komunitas Yahudi, sehingga klaim bahwa bangsa Israel berhak ada di situ tentu bisa diterima gitu ya. Tanpa kita perlu Alkitab pun, faktanya adalah orang Yahudi ada di tanah tersebut gitu ya. Tadi kan Pak Gilang sempat bilang bahwa kenapa nggak pakai Yebus, kenapa nggak pakai Kanaan, kenapa nggak pakai Filistin. Nah itu dia tadi, orang-orangnya tidak ada lagi gitu ya. Tidak ada lagi keturunannya di Yudea dan Samaria. Sekarang ini ada orang-orang Samaria. Siapa orang-orang Samaria? Orang Samaria itu adalah orang-orang yang dibawa oleh Asyur dipindahkan ke Samaria. Nah ini semuanya ada di dalam Alkitab dan itu sesuai dengan apa yang terjadi secara sejarah gitu ya, sejarah bangsa-bangsa. Kalau kita bicara orang Samaria dipindahkan oleh bangsa Asyur, Asyurnya kan ada gitu ya. Jadi artinya saya ingin katakan begini, ketika kita bicara tentang Israel, kita tentu tidak lepas dari keberadaan bangsa-bangsa lain gitu ya. Tetapi tidak pernah ada koneksi antara Israel dengan Palestina. Bukan Filistin ya yang saya maksud, Palestina. Palestina yang Arab yang selama ini ada. Gitu. Jadi kalau mau ditanya eksistensi bangsa Arab Palestina di tepi barat dan dia berhak mendapatkan tanah dikasih oleh Donald Trump, ya tentu mungkin orang Israel akan teriak-teriak ya. Nggak bisa dong, ini kan Yudea dan Samaria gitu ya. Orang Kristen juga berhak dong untuk teriak. Loh nggak bisa dong, Yudea dan Samaria itu kan ada di Alkitab saya gitu ya kira-kira. Jadi akhirnya klaimnya adalah semua yang bisa dikatakan sekarang adil atau peri kemanusiaan, kita juga harus menilai, kita juga harus hadir dong sama orang Yahudi. Kita juga harus melihat bahwa orang Yahudi itu manusia juga gitu loh. Mereka juga perlu tanah untuk tinggal. Mereka juga perlu sebuah hukum di negaranya, yaitu hukum-hukum yang menyatukan mereka sebagai sebuah bangsa, sebuah negara, dan mereka berhak juga dong punya kehidupan gitu ya. Jangan selalu kita bilang kamu jadi manusia dong, kamu harus setuju dengan Palestina. Nggak ada masalah dengan Palestina. Kita semua setuju ada Palestina gitu. Tetapi apakah Palestina setuju ada Israel? Nah itu pertanyaannya. Ketika akhirnya Israel disuruh memberikan semua tanahnya, sampai kapan? Capek dong. Tahun 93 udah kasih kota-kota Bethlehem semuanya untuk Palestina, nggak ada damai. Tahun 2005 Gaza dikasih untuk Palestina, tidak juga ada damai. Apakah sekarang baru akan ada damai? Kalau kasih Yerusalem, saya yakin tidak.
gitu ya. Apalagi kata Tuhan, tanah itu adalah milikku, jangan dibagi-bagi. Jadi ya kita konsisten aja lah, bahwa dulu Daud pernah memerintah di sana sebagai ibu kota di Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Israel, jadi tidak ada masalah ketika sekarang menjadi ibu kotanya Israel. Tidak ada masalah dengan Yudea dan Samaria karena memang ada sejarah keterkaitan bangsa Israel, orang Yahudi di tanah Yudea dan Samaria itu. Terserah mau diganti jadi tepi barat, tidak mengubah eksistensi bangsa Yahudi di tanah tersebut. Begitu kira-kira menurut saya. Bu Monik. Iya Pak. Ya ini Bu, ada optimis apa bisa ada pembukaan di Indonesia? Ya, ada optimis nggak? Ada terima kasih Pak Yogi atas sangat informasi. Oh, iya Pak Alex. Ada optimisme apa ya dikira di kedepannya Indonesia. nanti? Terima kasih Bu Monik atas. Terima kasih Bu. Ya Bu. Iya Pak, Putus Pak Alex, tadi. saya dengar ada optimisme apa ya untuk Indonesia dan Israel, seperti itu ya Pak? Betul, saya lihat juga kan sama Umi Nurul cukup efektif. Atas masukan. Iya. Bu, terima kasih, sangat membantu. Iya sebentar. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, jadi optimis, kita tentu harus optimis. Kenapa? Karena kita gini loh, berani karena benar, takut karena salah, ya nggak? Jadi Bapak Ibu yang lebih punya kapasitas dibandingkan saya. Bapak Ibu yang punya jemaat, Bapak Ibu yang hamba Tuhan, punya orang-orang yang mendengarkan Bapak, yang percaya pada setiap perkataan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya komunitas, orang-orang di kantor, orang-orang di rumah, di tetangga dan sebagainya. Jangan menganggap kita tidak punya arti. Kita punya arti. Semua orang punya kesempatan untuk memberitakan kebenaran. Kebenaran itu nggak hanya soal Alkitab. Kita bukan berarti menginjili saja ya. Bukan, tetapi maksud saya adalah kebenaran tentang fakta-fakta Israel ini loh. Gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang Israel tanpa perlu buka Alkitab pun kita berbicara secara sejarah dari tahun 48, dari tahun 67, itu sangat jelas faktanya Israel gitu loh. Jadi kita bicara dari sejarah dunia pun sudah jelas. Tadi saya bilang ke Pak Gilang, karena mumpung lagi di Inggris bisa ke British Museum melihat semua prasasti, relief-relief dari Babilonia, dari Persia yang mengatakan adanya orang Yahudi, yang mengatakan ada bukti tentang eksistensi bangsa Israel. Nah, jadi bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa berdemo, kita tidak bisa melakukan cara-cara yang menurut saya tidak elegan. Kita hanya bisa mengedukasi dulu. Dari edukasi orang punya pola pikir berubah. Dari yang negatif tentang Israel menjadi positif. Dari yang anti menjadi bisa menerima. Gitu ya. Dari yang tadinya bilang Israel laknatullah misalnya gitu ya, ini enggak, menjadi Israel ya positif gitu ya image-nya. Nah, saya ini bukan membicarakan tentang pencitraan, saya bukan basernya Israel gitu ya, saya berdasarkan apa yang memang faktanya seperti itu. Ya, saya bersyukur sudah 3 tahun belakangan ini saya diundang menghadiri Christian Media Summit, yaitu acara untuk wartawan-wartawan Kristen dari seluruh dunia. Dan disitulah saya belajar gitu loh tentang fakta-faktanya. Dan saya melihat sendiri gitu ya bagaimana ketika berbicara dengan orang Yahudi, berbicara dengan orang Arab Israel, mereka semuanya sepakat gitu loh dengan bahwa eksistensi Israel itu ada. Eksistensi Israel itu legal. Eksistensi Israel itu sesuai dengan sejarah. Sesuai dengan fakta arkeologinya gitu loh. Peninggalan-peninggalan yang ada di tanah tersebut. Jadi kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa memberitahukan kepada bangsa kita. Ini loh faktanya. Suka tidak suka, mereka pasti mungkin menolak pertamanya. Tetapi Rabi Akiva berkata, sebuah air yang jatuh di atas batu, setetes demi setetes akan menghancurkan batu tersebut. Saya percaya setiap postingan, setiap
seminar, setiap informasi yang kita bagikan itu akan membuat seperti air itu. Setetes demi setetes akan jatuh dan mengubah cara pandang orang Indonesia. Dan hari ini Bapak Ibu adalah hari peringatan orang Yahudi di seluruh dunia memperingati runtuhnya Bait Suci dan hancurnya kota Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, ini sejarah dunia. Romawi yang menghancurkan Yerusalem tahun 70 Masehi adalah bangsa yang eksis, bangsa yang ada, bukan hanya ditulis di kitab suci kita, bukan hanya ditulis di Alkitab, tetapi betulan ada sejarahnya. Dan mereka menghancurkan bait suci yang juga ada pada saat itu. Buktinya apa? Buktinya ada Ark of Titus. Titus nama orang yang menghancurkan, Jenderal Titus yang menghancurkan Romawi, yang menghancurkan bait suci. Dan ada di kota Roma monumennya, lengkap dengan menorah yang dibawa oleh Titus dari bait suci kedua. Jadi bisa dibayangkan sejarah Israel juga ada dimiliki oleh sejarah bangsa lain. Gitu. Jadi orang Indonesia agak aneh justru kalau mau menolak keberadaan Israel. Jadi aneh sendiri. Karena ya itu historis jadinya. Malah malu kita kalau kita tidak mengakui keberadaan Israel. Karena artinya kita tidak mengakui sejarah dunia itu sendiri. Kira-kira begitu Pak Alex. Bu Monik, ini terakhir, tapi pemaparan terakhir karena mengingat waktu sekarang sudah jam 2.50 ya. Ya, mungkin ditutup dengan kesimpulan oleh Pak Monik. Masih bisa bertanya, Pak? Mohon maaf Pak, ini mengingat waktu Pak, ini sudah mau jam 3, bagaimana informasi yang tadi saya sampaikan, kita akan sampai ya. Silakan Bu Monik. Iya Bapak Ibu, saya pertama terima kasih sudah mau mendengarkan. Percayalah gitu ya, saya hanya ingin katakan bahwa fakta, data, semuanya adalah kekuatan dari bangsa Israel. Mereka punya banyak sekali rujukan tentang keberadaan mereka, eksistensi mereka. Jadi ketika kita berbicara tentang bangsa Israel, kita bukan berbicara tentang wilayah yang tidak jelas keberadaannya, atau kita tidak berbicara tentang negara yang tanpa informasi yang memadai gitu ya. Tidak, justru sangat banyak, sangat kaya. Jadi Bapak Ibu mau mengambil dari mana gitu ya? Bapak Ibu bisa mengambil dari sejarah Daud, Bapak Ibu bisa mengambil dari Musa, Bapak Ibu bisa mengambil dari masa perjanjian baru, yaitu ketika dijajah Romawi, akan ketemu semua dengan adanya orang Yahudi, ada keberadaannya orang Israel. Jadi ketika sekarang saya berharap dengan mengetahui, dengan mengenal Israel, bahwa Israel dulu hingga sekarang itu konsisten, wilayahnya sama, orangnya sama, dan juga tradisinya, yaitu tradisi Yudaisme masih ada, belum berubah, kita lebih yakin gitu ya, kita lebih mantap dalam mempelajari kitab suci kita sendiri. Kita lebih mantap dalam iman kita bahwa apa yang ditulis di dalam kitab suci kita itu benar gitu ya. Kita nggak perlu susah payah untuk, ini benar nggak sih, ini yakin nggak sih, ini Tuhan emang ngomong kayak begini ke Abraham, mana buktinya? Buktinya ada Bapak Ibu, jangan khawatir. Nah inilah yang saya ingin, melalui Israel orang melihat kebenaran Alkitab. Melalui Israel orang belajar sejarah gitu ya. Jadi bukan melalui Israel kita jadi ke Yahudi-Yahudian, enggak. Kita justru mantep gitu loh dengan iman kita. Gitu. Kita nggak perlu menjadi seperti orang Yahudi. Saya nggak perlu pakai kerudung gitu ya. Ya nggak perlu kayak gitu. Suami saya nggak perlu pakai kippah gitu ya. Yang penting kita adalah sikap hati kita. Sikap kita adalah mendukung Israel sebagai negara, Israel sebagai sebuah bangsa. Mereka punya hak untuk juga hidup, diakui dan diterima oleh bangsa-bangsa internasional, termasuk kita orang Indonesia. Jadi semoga Bapak Ibu
tidak takut lagi kalau mau ngomong tentang Israel gitu ya. Jangan sampai selalu orang bilang jangan sensitif, kan bangsa kita begini, bangsa kita begitu. Justru saya mendorong supaya kita berani berkata karena benar, takut karena salah. Terima kasih Pak Yogi, Pak Gendri, semua yang sudah mendengar. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bu Monik atas pemaparannya yang telah disampaikan. Kami juga atas nama institusi dan DSN yang juga berkali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan bergabung di dalam seminar ini. Kiranya seminar ini menjadi berkah bagi kita semua, menjadi informasi untuk kita semua, dan tentunya ini juga menambah wawasan kita semua dengan setiap informasi yang tadi kita dapatkan dari ini, kita selalu kita dilayani semua. Sebagai informasi, bulan Agustus nanti kita akan ada seminar lagi. Nanti Bapak Ibu yang mendengar nanti bisa melihat informasi yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, sebagai penutup, saya minta dengan kesediaannya Pak Pendeta kita untuk mengisi di dalam surat penutup, Pak. Monggo, Pak. Pak Gita. Pak Gita Monadi. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan sebab dari berbagai penjuru tanah air, bahkan ada yang dari luar negeri, juga boleh mengikuti webinar ini, dan Tuhan sudah menolong walaupun pada mulanya ada gangguan teknis, tetapi kemudian lancar, semua karena kasih karunia Tuhan, dan kami sekaliannya boleh mendapat penjelasan yang begitu baik dan di dalam pelayanan, dan terutama juga masih ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut bagi saudara-saudara seiman yang memang masih ragu-ragu mengenai permasalahan Israel, bukan hanya Israel di masa lalu, tetapi juga Israel di masa modern ini. Kami percaya Tuhan, Engkau terus turut bekerja, karena memang pada bangsa inilah Engkau akan menyatakan tanda-tanda Tuhan. Terutama adalah tanda akan hari kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Bila Tuhan akan tolong kami, untuk kami makin menyatu satu dengan yang lain, dari manapun kami berada, apapun denominasi kami, dari STT manapun kami Tuhan. Dengan ini kami tahu bahwa Engkau mau menyatukan dari semua bangsa, juga bagi dengan bangsa menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang ditebus dan anak-anak yang dijadikan milik Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan yang sangat indah. Berkat Tuhan melimpah atas kami semua, dan kami akan berpisah sekarang. Damai sejahtera Allah selalu melindungi, memelihara kami hingga Maranatha. Terpujilah Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih, amin. Terima kasih Pak doanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kiranya kita dapat berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Salam, Besen, Ahmadiyah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alaikum. Terima kasih. Saudara Bu Monik. Terima kasih Bu Monik. Moderator. Terima kasih Bu Monik. Narasumber, terima kasih. Terima kasih sama-sama Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Saudara Pak. Shalom. Host, moderator, narasumber, terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih. Pertanyaan saya belum sempat dijawab, tapi sudah. Ya. Terima kasih Bu Monik. Sampai bertemu lagi webinar selanjutnya. Sampai bertemu Ibu. Ya, dengan senang hati kami akan informasikan. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Tuhan berkati.
Tuhan berkati Pak Pendeta, Mas Teguh. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Semua kita.